Namik ai entago waninggap ka. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya Cornelis Januarin akan memandu acara podcast Papua Selatan. Iya, pada pagi dan kesempatan hari ini kita telah kedatangan bintang tamu kita. Ada kakak dokter dan juga kakak Simon. Ya, selamat pagi kakak dokter. Selamat pagi, adik Cornelius. Selamat pagi kakak Simon. Selamat pagi. Ya, saya akan pertama-tama dengan kakak dokter dulu ya, berbincang-bincang sedikit ya kakak dokter ya. Ya, Ya, saya kayaknya lebih panggil dokter aja biar lebih dekat ya kakak. boleh. Iya, oke. Boleh, adik. Untuk kakak dokter silakan perkenalkan diri dulu lebih dekat biar masyarakat Kota Merauke juga lebih kenal kakak lebih dalam dan juga lebih dekat lagi. Baik, adik Cornelis Januaring. Saya sebelumnya selamat pagi, selamat hari Minggu para rekan-rekan atau masyarakat di Kota Merauke yang ada di dalam info kejadian Kota Merauke. Saya memperkenalkan diri, saya Dr. Aaron Rumenum MKes. Saya bekerja di Jayapura di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Saya datang ke sini untuk tujuan imunisasi COVID. Demikian info singkat perkenalan dari saya. Iya, jadi tujuan dari kakak dokter sendiri untuk imunisasi COVID-19. Lebih tepatnya lagi di Pulau Kimam ya kakak ya. Benar, adik Cornelius. Jadi kami tidak ke Kota Merauke karena di Kota Merauke dan sekitarnya itu sudah 79%. Tertinggi di Papua ya. Di bawahnya Kota Jayapura 71%. Jadi kami kami ke Kimam, sesuatu tempat yang kami dari Jayapura itu tidak pernah pikir itu nanti suatu ketika kami ke sana. Demikian adik Cornelis. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi dari provinsi langsung datang ke Merauke dan juga langsung ke Pulau Kimam sendiri. Ya, di Pulau Kimam sendiri tuh ada beberapa tempat lagi yang kakak dokter kunjungi untuk melakukan vaksin tersebut kakak. Baik, adik Cornelis. Masyarakat yang kami kasih di Merauke. Jadi perjalanan ke imunisasi di Kimam itu ada dua distrik. Distrik 1 dan distrik Tabonji. Informasi distrik itu dari siapa? Dari Kepala Seksi Imunisasi di bidang pencegahan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Merauke, Ibu Mary Dumatubun. Kemudian ada Ibu Fin Tetol. Mereka usulkan nama itu. Distrik 1. Kemudian kami lapor ke Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Setelah itu kami koordinasi balik dan Kepala Dinas Kesehatan Merauke dan kami pergi dengan tim Dinas Kesehatan Provinsi, tim Dinas Kesehatan Merauke, Ibu Fin Tetol dan Ibu Mary Dumatubun dan kami berangkat ke Kimam dulu. Kami berangkat ke Kimam itu 2 minggu lalu. Kemudian kembali ke Jayapura, kami berangkat lagi ke distrik Tamboji. Demikian adik Cornelis. Ya, terima kasih. Jadi ada 2 distrik. Di sana ada berapa orang yang divaksin COVID-19 kak? Baik adik Cornelis. Perjalanan pertama itu sekitar tanggal 6 itu kami dari Merauke ke Kimam. 6 November. Kami dari provinsi 4 orang sama saya, dari Dinas Kesehatan Merauke 2 orang. Kami ke Kimam, dari Merauke berangkat pakai pesawat. Tanggal 6 November. Tanggal 7, tanggal 6 tiba di Kimam, kami koordinasi dengan pastor. Kami sembahyang hari Sabtu, tanggal 7 jam 4:30 pagi kami berangkat dari Kimam pakai speed 2 mesin 40 PK ke distrik Tor. Tiba jam 9 pagi hari Minggu. Jam 9 pagi. Itu tanggal 7. Kami koordinasi dengan teman-teman di Puskesmas 1.
tanggal 8 kami pergi ke distrik Tor. Sorry, bukan distrik, Kampung Tor. Baru kemudian kami lapor kepala distrik ada, Bapak Kaise kalau tidak salah, ada Kapolsek, ada dari Koramil dan Ramil, ada kepala kampung. Kebetulan ada acara di Kampung Tor hari Senin itu, tanggal 8 ya. Habis itu kemudian penyuluhan. Teman-teman puskesmas Wan ada punya banyak kegiatan dan mereka memang sering jalan-jalan dari kampung ke kampung, setiap kampung 2 atau 3 hari. Habis kami penyuluhan, kepala distrik disuntik duluan. Kepala distrik Wan disuntik duluan, kepala kampung Tor juga disuntik. Ada polisi satu juga, Babinsa kan, disuntik. Atau Babin Kamtipnas ya. Habis itu masyarakat pelan-pelan itu masih protes-protes ya. Mereka bilang ini suntik apa ini, nanti bikin kita mati lah segala macam. Tapi Ibu Mary Dumatubun dari Dinas Kesehatan Merauke memberi penyuluhan. Akhirnya satu persatu lama-lama hari itu bisa divaksin 98 orang. Puji Tuhan, itu mayoritas memang orang asli Papua ya. Karena kampung itu memang banyak orang asli Papuanya gitu. Nah, itu yang pengalaman pertama waktu di distrik Wan itu. Besoknya kan kami tidak bisa langsung balik karena di daerah sana itu air itu dia surut, baru nanti dia kembali lagi besok pagi. Jadi besok pagi itu tanggal 9-nya baru kami ke distrik Wan, langsung kami ke distrik Kimam. Baru tanggal 10 kami balik ke Kimam Merauke dan Merauke Jayapura. Itu yang perjalanan pertama imunisasi COVID di. Kalau kita lihat di dasar peta itu, sudah Kimam itu pulau paling di telapak kaki, Tor dan Wan itu di dasar kakinya. Kami pikir selama ini kami dari Jayapura itu kalau lihat-lihat Merauke itu kan paling jalan darat ke Kurika atau Merauke, kami pikir jalan darat tidak ada yang susah. Ternyata di Merauke ini ada daerah-daerah yang sulit ya, apalagi kalau dong bilang musim angin. Cuman puji Tuhan itu musimnya musim teduh ya. Jadi kami bisa berjalan itu mulus sekali. Itu yang menjadi suatu kenangan tersendiri bagi kami. Dan satu hal lagi kami lihat memang puskesmas di situ bagus ya, terakreditasi media, keren banget, bangunannya keren bagus. Orang-orang puskesmasnya juga bagus-bagus, masyarakatnya juga baik-baik. Dan saya kagum juga karena bagi saya itu menemukan peraut-peraut yang sudah 7 tahun dan 10 tahun kerja dan belum jadi pegawai negeri itu sesuatu sekali bagi saya. Dan mereka tetap semangat. Demikian Adik Cornelis. Iya, terima kasih Kakak Dokter. Jadi itu perjalanan singkat ya. Iya, yang pertama yang ke distrik Wan itu. Wan, iya. Karena kami harus dari, biasanya kami kan ke Merauke. Habis ini ke Kimam pakai pesawat. Dari Kimam harus ke Wan pakai speedboat. Dari Wan harus pakai speed lagi ke Tor. Di Tor kami tidur di Pustu. Pustunya juga baru bangun. Bagus juga Pustu. Demikian Adik Cornelis. Iya, itu cerita sedikit dari Kakak Dokter tentang perjalanan yang untuk melakukan imunisasi COVID-19 ya. Benar ya, bekerja sama dengan tim dari Merauke. Ya, dan puji Tuhan banyak sekali antusias dari masyarakat yang melakukan vaksin COVID-19 ya Kakak ya. Benar sekali. Ada itu yang tadi saya bilang, Ibu Mary Dumatubun itu kan. Dia juga ada darah Kimam, jadi dia bicara-bicara itu kan. Ya, bicara langsung-langsung, jadi masyarakat pikir-pikir takut-takut kemudian jadi berani. Kepala distrik Pak Kaise juga suntik, polisi juga suntik, kepala kampung juga suntik. Itu masyarakat pikir-pikir, ini tidak apa-apa. Terus mereka pikir, wah, saya bilang, saya singgung begini. Masyarakat kampung tidak suntik tidak apa-apa, asal tinggal di sini saja, jangan ke Merauke. Kalau ke Merauke tetap harus bawa persyaratan tuh, iya, kartu vaksin supaya bisa masuk. Salah satu persyaratan juga ya untuk keluar masuk. Keluar masuk kalau kita mau ke Merauke, apalagi Merauke ini kan ya cakupan paling tinggi itu hari ini sudah 79%. Ya, tertinggi di Papua. Jadi ya kalau kita
Kalau di kota lain mungkin tidak apa-apa, tapi kalau di Merauke kita masuk ini kita harus suntik vaksin ini. Iya. Terima kasih. Kita bergerak lagi sebelah kiri saya ada kakak Simon Petrus Balagaise, ya, sebagai tokoh pemuda dari Papua Selatan. Ya. Ya. Selamat pagi kakak. Selamat pagi. Apa kabar kakak? Kabar baik. Ya, puji Tuhan ya. Iya, kakak Petrus sendiri sebagai tokoh pemuda Papua Selatan. Kakak, mengenai imunisasi COVID sendiri, tanggapan kakak bagaimana kakak? Ya. Baik, terima kasih. Shalom. Selamat hari Minggu untuk pemuda Kota Merauke, Papua Selatan, dan warga masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke dan di kampung-kampung. Dan pemuda yang ada di kampung-kampung mungkin sempat hari ini melihat percakapan kita, diskusi tentang COVID-19 dan imunisasi dengan Dr. Aaron. Menurut saya vaksin ini memang untuk semua warga negara dan semua manusia itu harus ya. Saya kebetulan diyakinkan oleh kakak Dr. Aaron ini untuk waktu saya vaksin pertama itu di Jayapura. Jauh ya, vaksin pertama harus di Jayapura ya. Iya benar. Saya harus vaksin pertama di Jayapura. Kebetulan Pak Dr. Aaron telepon. Itu tepatnya di kantor Kemenkumham di AB. Jadi saya ke sana kebetulan ada vaksin. Saya datang langsung vaksin, Pak dokter sendiri yang memberikan vaksin kepada saya. Menurut saya kalau vaksin itu membuat kita semakin lega ketika ada isu-isu COVID, isu-isu penyakit corona. Nah, ini selalu membawa kita, terutama pada diri saya itu pertama merasa ketakutan. Tapi setelah melihat ada banyak orang vaksin, dan ini membuat saya juga harus vaksin. Kebetulan bertepatan hari itu berapa kali juga saya disampaikan harus vaksin, tapi saya belum siap. Memang ini perlu renungan ya, bagi diri saya renungkan dulu. Memang ada banyak isu, banyak ini dan itu hoax dan di media sosial, tapi setelah meyakinkan diri, berdoa dulu, baru itu yakin benar-benar harus vaksin. Nah, ketika vaksin ternyata itu hal yang biasa-biasa saja. Dan juga saya dikasih arahan oleh Pak Dokter Aaron bahwa ketika kita vaksin, ya kita melindungi diri kita. Seperti kita mau menyediakan payung sebelum hujan. Jadi kalau kita menyediakan payung sebelum hujan kan, satu payung saja kan setengah. Kalau hujan dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan kan nanti kita kena basahnya. Nah, jadi penjelasan dari Pak Dr. Aaron kepada saya seperti itu. Maka saya berpikir memang kita harus mengcover diri kita ini seutuhnya, bukan hanya setengah-setengah. Jadi kan Pak Dokter bilang ada vaksin pertama, ada vaksin kedua, dan mungkin selanjutnya ada juga vaksin-vaksin. Nah, saya sebagai anak muda di Papua Selatan ini, di Merauke khususnya, hal ini sudah saya lakukan, dan vaksin itu tidak membuat diri kita itu rasa lemas, rasa apa. Apalagi kalau fisik kita kuat, itu biasa-biasa saja. Dan menurut saya lebih baik kita vaksin daripada kita mendengarkan isu hoax atau mendengarkan orang lain. Tapi kita rasakan sendiri. Kita rasakan sendiri itu kan lebih baik. Tadinya kita berpikir nanti kita vaksin kita lemas, kita vaksin kita ini dan itu. Ternyata satu hal yang tidak membuat diri kita tuh, contoh kita sakit atau apa itu, banyak cerita hoax. Kalau menurut saya cerita hoax itu terlalu banyak
tersebar di media massa, di media elektronik maupun mungkin di FB, Facebook itu lebih dekat dengan hoax itu, sehingga membuat khususnya kami orang Papua itu takut. Tapi saya mau ajak semua pemuda dan pemuda kampung, warga Kota Merauke, dan itu contoh saja, dan ini harus vaksin. Contoh di kampung-kampung tadi Pak Dokter bilang masyarakat bisa vaksin, mereka mendapatkan arahan sedikit singkat, itu bisa vaksin. Nah ini bukti bahwa kesadaran kita orang kampung itu sudah bisa. Dan mungkin kalau di Merauke ada yang belum vaksin, ya silakan vaksin. Karena kita di Merauke ini menurut Pak Dokter kan kita sudah 79%, khususnya di Merauke itu berarti tingkat kesadaran orang Merauke dan pemuda di Merauke ini sudah luar biasa sekali. Nah sekarang perlu ada di kampung-kampung. Mungkin demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Kakak Simon. Saya kembali lagi dengan Kakak Dokter nih. Ya. Ini lagi, ya. Ini dengar berita ya, bahwa Kakak Dokter sendiri waktu vaksin yang ada di Papua itu Kakak Dokter sendiri yang melakukan vaksin kepada diri sendiri. Apa betul? Iya, benar sekali adik. Iya. Cornelis Januari, ya benar. Itu maksudnya sempat kepikiran tidak untuk maksudnya kalau vaksin gini nanti hal apa yang terjadi begitu. Jadi sebelum vaksin nanti kepikiran hal-hal yang tidaklah yang maksudnya untuk menjaga kesehatan kakak sendiri. Ya, memang kalau berpikir, kalau takut juga. Ya, pastinya. Tapi itu belajar dari pengalaman pertama waktu kasus COVID di Merauke itu kan Bapak itu kan berasal dari MAPI. Jadi saya ingat sekali tanggal 24 Maret itu kami ke MAPI. Tanggal 20 ketemu Kepala Dinas, ketemu Pak Bupati MAPI. Menguatkan teman-teman di MAPI, Rumah Sakit MAPI. Terus kami ke keluarganya, ada istri, anak 2, ada bapak 1 dan 2 pegawai. Kami kunjungi mereka dengan berpakaian cuman masker dan face shield. Terus setelah itu kami lihat teman-teman kami yang 2 orang dari Laboratorium Kesehatan Daerah, mereka pakai baju astronot. Setelah mereka periksa, mereka keluar. Sisa saya dengan teman 1, Pak Togu. Terus kita buka masker, kita foto selfie hanya untuk menguatkan. Nah, waktu vaksin itu juga kan, vaksin COVID kan pasti orang takut. Baru kita di Kota Jayapura di tingkat provinsi itu kita akan launching tanggal 15 Januari. Itu ada Pangdam, ada Kapolda yang rencananya ada dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi waktu itu Pak Kris Soilet mewakili pemerintah provinsi, ada tokoh-tokoh agama, Pendeta Kris Waro dari GB, Pendeta Sumiran dari GBI. Hari itu saya cuma berpikir begini, bapak-bapak itu mereka punya istri dan anak-anak. Saya mengerti bahwa istri dan anaknya juga takut karena ini suntikan pertama. Jadi saya bilang begini, lebih baik kalau saya suntik duluan, kalau saya mati duluan, yang penting dorang itu aman. Tanggal 15 itu dorang aman. Jadi tanggal 13 Januari itu tepatnya sekitar jam 9 itu kita sudah mulai undang tentara, polisi, brimob, wartawan-wartawan. Jadi kita mau coba-coba ini bermain peran begitu atau tes-tes lah begitu. Pencobaannya. Iya, praktek-praktek ya. Begitu. Praktek. Terus itu kejadiannya itu jam 9 pagi sudah jam 9 sudah jam 11 ya. Jam 11 siang di waktu Papua, di Jakarta jam 9. Bermain pertama peran masyarakat wartawan-wartawan bilang itu kelihatannya kurang ini. Mau ulang lagi. Terus sudah saya ke kamar mandi, saya minta izin ke kamar mandi, saya berdoa. Saya bilang ini yang ketum bermain-main contoh-contoh ini, bermain peran ini, praktek ini, nanti ketum bikin benar. Tapi saya takut, jadi saya berdoa di kamar mandi. Baru kami kembali. Kemudian kami mulai praktek itu, kasih masuk nama, terus screening, tanya-tanya. Nah, kami kan sudah ikut pelatihan tanggal 5 Januari. Tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 selesai.
Salah satu dokter yang ikut pelatihan ini, saya mau dia yang suntik saya. Tapi karena dia terlambat datang, ya sudah, apa boleh buat, saat suntik saya sendiri. Hari itu ada wartawan yang lihat, mungkin Pak Andre dari CNN itu, dia lihat Andre Kirwel, terus dia bilang itu waktu itu jam 11:30 waktu Jayapura, berarti di Jakarta waktu jam 9:30, dan Pak Jokowi disuntik jam 10. Demikian. Sangat luar biasa sekali ya. Iya, itu hanya dokter, untuk menguatkan yang lain-lain lah, karena iya betul. karena sampai sekarang kan masih banyak yang takut suntik kan, gara-gara itu. Mungkin lo lihat, ini kita sudah 2 bulan kok kita nggak mati, 6 bulan kok kita nggak mati, ini sekarang sudah mau 9 bulan kok nggak mati, begitu kan. Akhirnya orang-orang percaya begitu. Iya. Jadi berikan secara langsung berikan kepercayaan kepada masyarakat, Iya. untuk melakukan vaksinasi juga ya kakak ya. Iya, terutama waktu itu untuk tenaga kesehatan supaya sudah kalau memang terjadi apa-apa, biar saya yang korban dulu lah, jangan orang lain. Apalagi waktu itu tanggal 15 kan bukan orang kesehatan kan, Iya. yang banyak orang-orang luar begitu. Ya, luar biasa sekali. Jadi itu sedikit cerita tentang kakak dokter sendiri, bahwa kakak dokter sebagai dokter yang melakukan vaksinasi terhadap diri sendiri ya. Karena kondisi waktu itu, karena kondisi. teman saya yang dokter dia mungkin dia juga takut kan, dia sengaja terlambat datang, jadi apa boleh buat. Iya. Kita kembali lagi ke Merauke ya kakak ya. Iya. Ya, jadi bisa berbagi sedikit pengalaman apa yang kakak alami, terus apa yang kakak lihat sendiri. Saya langsung untuk di Kabupaten Merauke dan lebih khususnya lagi untuk ke distrik Kemam. Baik, Adik Cornelis. Jadi pengalaman yang tadi kan sudah, yang ke distrik 1. Hari itu di Kampung Tol kita cerita dengan Ibu Mary Dumatumun sama Ibu Vinte Tol. Ini yang perjalanan berikut ini kami kemana? Saya maunya dari Tor itu kan ada kampung lagi di atas, namanya Kampung KW. Tapi Bu Vinte Tol dengan Bu Mary Dumatumun yang punya, yang dari Dinkes Dinas Kesehatan Merauke udah bilang kita harus pergi ke Tabonji. Ya sudahlah, karena teman-teman Dinas Kesehatan Merauke lebih tahu, jadi kami dari provinsi kami ikut. Sudah. Tanggal 17 kami berangkat dari tanggal 17 itu kalau tidak salah hari Rabu ya. 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 Kami sudah datang hari Minggu tanggal 14. Tanggal 15 tidak ada penerbangan ke Wanam. Tanggal 16 teman-teman Inspektorat Merauke yang pergi. Satu flight itu cuma 11 orang, Susi Air. Sudah kami berangkat tanggal 17, 5 orang. Merauke 2 orang. Lalu kami tiba itu di distrik Wanam, di Irwayap itu hari itu juga. Besok paginya kami tidak bisa ke Tabonji, karena teman-teman dari Puskesmas Tabonji itu sudah ada di Kampung Bamol. Maka kami kalau berbeda arah, antara ke Tabonji harus ke sana dulu, misalnya ke kanan dulu, sementara distrik Bamol harus ke kiri, supaya tidak buang bensin. Dan teman-teman Puskesmas Tabonji sudah ada di Bamol, kami ke Bamol. Kami pikir ini sama dengan Wan, dari laut terus kemudian masuk ke kali, mungkin sama dengan Wan kah, Tor kah, langsung. Ternyata kami harus jalan habis musim hujan baru jalan, pecek-pecek dalam, lumpur-lumpur harus masuk ke dalam. Ketemu befak 30 menit, ketemu befak, kami pikir itu kampung, tapi ini befak-befak, bukan befak sih, tenda-tenda, terpal-terpal ya. Oh ternyata itu penduduk Kampung Bamol 1 yang dalam rangka dana desa, dana kampung, mereka kasih bersih kali dan kasih bersih jalan masuk ke Tambatan Perahu itu, pelabuhan Tambatan Perahu. Bukan pelabuhan sih, tambatan speedboat lah. Baru tanya itu, ibu satu, ibu dia bilang, dokter dari Puskesmas Tabonji masih baru kasih penyuluhan untuk imunisasi COVID dan mereka sudah pergi ke Pustu. Pustu itu di Kampung Bamol 2. Mereka naik apa? Naik motor. Terus jalan Kami sudah dengar-dengar jalan kaki itu ternyata 25 km. Waduh. Kami 5 orang, 2 teman di belakang, kami 3 yang di luar. Itu ibu yang asli situ dia bilang begini, dia bilang saya itu tidak kuat karena badan besar, sama ada saya punya rekan kerja orang
Muyo juga badan besar, jadi tidak kuat jalan. Nanti ada perempuan Toraja kecil yang kuat jalan. Sudah, kami tidak pusing, kami jalan saja. Karena alat angkutnya itu pakai motor KLX dan pakai 3 roda. Tapi 3 roda itu kan karena barang-barang banyak, kami pikir itu untuk angkut barang-barang banyak dan untuk angkut kami punya teman 2 yang ada jalan dari belakang. Karena kami masuk jalan ke lumpur-lumpur itu, kami jalan tabrak-tabrak, tapi mereka 2 ini tidak boleh, mereka kotor, jadi mereka jalan di kayu-kayu jadi lama. Sudah, kami 3 jalan. Jalan dan memang karena berlumpur itu, motor juga setengah mati. Jalan. Akhirnya saya bilang sama 2 staff, saya kasih tinggal mereka di belakang, 2 perempuan. Nanti kalau ada motor yang jemput, kamu naik sudah satu-satu. Puji Tuhan, ada motor dari belakang. Dia kasih turun mantri, dia bawa perempuan 1 lagi. Dia ke pustu, dia kasih turun kami punya teman, dia kembali lagi, dia jemput yang 1 lagi. Dia mau jemput saya lagi. Saya bilang kasih jemput mantri. Dia mau kembali lagi, kasih turun, dia mau jemput saya lagi. Saya bilang sudah, biar saya jalan sampai di pustu yang ada di Bamol 2. Bila hitung-hitung begini, itu bukan 25 kilo, itu 18 kilo. Oh, puji Tuhan. Masyarakat dengan teman-teman harus pikir-pikir ini bagaimana. Ya puji Tuhan, memang meskipun dia berlumpur, jalannya rata dan memang pemandangannya bagus. Nah, itu pengalaman yang bagi saya itu sesuatu sekali, karena ini kan dia punya pemandangan di padang savana, padang rumput yang di itu perjalanan itu memang berbeda. Jadi sambil putar lagu-lagu di handphone, saya jalan, saya nikmati pemandangan itu. Saya nikmati saya tidak membuat itu beban. Dan kebetulan kami juga tidak bawa beban. Nanti besoknya tanggal 19 itu baru kami imunisasi di kampung. Masyarakat takut, menolak. Tapi puji Tuhan bisa dapat 20 orang. Dan sekarang kami harus pulang. Karena teman-teman teman-teman dari Puskesmas Tabonji itu mereka juga mau pulang. Kita sudah diskusi dengan dokter, ada sasaran banyak di BEFA karena masyarakat semua kumpul di sana. Untuk kepentingan dana kampung tuh mereka banyak sekali, ada 5 RT di situ. Lebih kami imunisasi di sana. Jam 12 saya jalan di luar, saya pulang kembali. Kepala Puskesmas Tabonji dia bilang begini, dokter, kau sudah jalan kaki pergi. Sekarang kalau bisa kau pulang juga jalan. Saya bilang ini benar. Karena motor 3 roda yang dijanjikan tidak ada. Rusak, orangnya ada pergi ke Wanam. Kalau cuma pakai 3 motor KLX pergi-pergi, baru kami ini yang Puskesmas Tabonji saja ada 7 orang, kami ada 5 orang, 12 orang tambah. Waduh, barang banyak, ada kompor, beras dan segala macam. Sudah, biar saya jalan kaki duluan. Puji Tuhan jalannya kering. Jadi yang pertama kita jalan dari kali itu 4 jam 25 menit, kita kembali itu tidak sampai kali itu cuma 3 jam 12 menit. Jam 3 saya sampai, tapi yang naik motor di luar ada Ibu Mary Dumatumo sudulan sampai, baru teman-teman dari belakang-belakang tidak semua bisa naik motor, ada yang jalan kaki terakhir itu tiba jam 8 malam. Karena mereka jalan kakinya sudah sore. Yang menjadi pengalaman pertama Bapak Ibu, rekan-rekan di Merauke, itu dokter dari Puskesmas Tabonji itu dia cerita dengan kepala kampung. Ini orang sudah babat kali capek, sudah babat pohon capek, baru tahu suruh dong vaksin. Jam 9 malam tuh duduk cerita. Kepala kampung bersedia. Tom bilang, dokter bilang kepada kepala kampung, Bomol 1, yang di pus itu Bomol 2. Kepala kampung bersedia, bendahara bersedia. Sudah, masyarakat lain jangan paksa. Nah, nanti setelah kita tunggu-tunggu, kita pikir sudah, nanti kita jam setengah 10 belum ada yang mulai. Kita janji sama dokter kalau jam 10 malam tidak ada yang mulai, sudah kita tutup. Baru ini kan kami tinggal, kami belum pernah imunisasi di tengah hutan, pakai terpal, tutup dengan alang-alang dan segala macam. Baru malam jam 10 akhirnya kepala desa berani datang suntik, bendahara datang suntik. Akhirnya masyarakat yang lain ikut.
Datang, kami sudah lihat, sudah jam berapa? Jam 12 malam ini. Sudah, dokter dari Tabonji bilang, sudah. Nanti besok pagi saja, karena sudah 21 orang. Kita tidak mungkin main sampai jam 3 pagi. Sudah itu yang. Ya, nyamuk banyak, segala macam banyak, tapi untung ada kelambu. Dan kami berterima kasih karena masyarakat Kampung Bomol 1 itu, kepala kampung juga baik. Kami rombongan besar itu mereka bikin WC darurat, kamar mandi darurat, mereka tiba air, mereka kasih makan, itu yang kami sangat bahagia sekali. Pengalaman yang di Pulau Kimam ada yang pakai laut, tiba di kampung, tapi ada yang harus pakai jalan kaki. Saya rasa bahagia sekali. Saya pikir selama ini saya tahu Papua itu, saya kan sudah keliling 29 kabupaten. Saya sudah di pantai utara yang Pulau Mapi yang jauh, saya ke perbatasan Mofino, Pegunungan Bintang, saya ke gunung-gunung. Saya tugas di gunung. Di Paniai, di Intan Jaya. Tapi saya lihat ada sesuatu yang bagi saya pengalaman baru ketika saya harus tiba di Kimam. Dulu kami belajar geografi Kimam, kami tahu ini Kimam, tapi ternyata Kimam itu banyak cerita menarik memang. Di Wanam saja saya kaget-kaget, Wanam seperti kota di tengah-tengah laut lah bagi saya begitu. Demikian itu Adik Cornelis dan masyarakat di Merauke, pengalaman yang bagi saya sesuatu sekali. Sama juga saya ketemu di Singa di Wanam, itu ada orang yang 10 tahun belum jadi pegawai. Di Tabonji juga demikian, dan mereka tidak mengeluh, dan saya belajar dari mereka. Mereka tidak mengeluh. Saya berdoa sama Tuhan suatu ketika mereka bisa jadi pegawai negeri. Terima kasih. Jadi kakak dokter dari Pulau Kimam nanti tujuannya kemana lagi nih? Sudah kami pikir sudah Kimam ini untuk pelayanan daerah terpencil yang dibiayai oleh PBD Provinsi. Mungkin kami tidak kemana-mana lagi, karena kami fokus sampai Natal kami. Tapi kenangan di 2 tempat ini benar-benar sangat membekas. Ya. Dan satu hal lagi begini, kami kan kembali kan harus antigen toh, tapi kami tidak susah. Di Kimam kami bisa antigen untuk kembali ke Merauke toh. Jadi sebentar kami ke Jayapura tidak perlu kami antigen di Merauke lagi. Terus kemudian waktu pulang dari Desa Bamol dan kembali ke Wanam, di Puskesmas Wanam juga kami bisa antigen begitu. Pelayanan kesehatan bagus-bagus, dan banyak pejuang-pejuang kesehatan yang rekan-rekan yang ada di Merauke juga kami salut dengan cerita-cerita perjuangan mereka. Sesuatu sekali bagi saya. Demikian Adik Cornelis. Ya, terima kasih kakak dokter. Sungguh luar biasa ya perjalanan. Ya. Dari Jayapura ke Merauke, terus Kimam, terus Ketor, iya. atau Merauke, Wanam, Bomol 1, Bomol 2. Ya, kita dengar juga bahwa ini sudah melakukan vaksin yang pertama dan kedua. Apakah nanti ada yang vaksin yang ketiga lagi? Jadi, karena di Papua itu pemerintah itu kasih banyak vaksin. Jadi sampai hari ini kita punya sisa vaksin itu masih ada 800.000 dosis. Kalau tenaga kesehatan memang diwajibkan suntik ketiga. Saya bulan Maret sudah suntik ketiga. Bulan September saya suntik yang keempat Moderna, tapi sebenarnya suntik 3 kali cukup. Waktu itu saya takut vaksin Moderna, jadi saya suntik. Karena mau suntik orang dengan Moderna, saya juga suntik Moderna. Kebijakan kami di Papua, suntik ketiga itu untuk tenaga kesehatan. Tapi karena vaksin Moderna banyak, maka kalau di Jayapura itu siapa yang mau suntik ketiga, baru 1 botol itu untuk 14 orang. Dan tenaga kesehatan juga takut suntik Moderna, padahal Moderna itu vaksin yang paling mahal, 500.000. Maksudnya pemerintah beli 500.000 meskipun di Papua gratis. Dan kita tidak boleh kayak Sinovac 1, 2, 3, tidak perlu. Cukup 2 kali, dan bisa naik haji, bisa umroh, bisa ke Israel, bisa ke Eropa, bisa ke Amerika. Dan efektivitasnya bagus, 95%. Maka kami punya kebijakan, daripada kami buang sisanya, misalnya 7 dosis, ada guru kah, pegawai negeri kah, ada siapa yang mau suntik ketiga, kami suntik ketiga. Itu saya kebijakannya. Selain tenaga kesehatan, kami sudah bicara dengan BPK juga. Seperti itu.
Kan ada yang juga sudah suntik kedua, tapi mereka mau ke umroh atau mereka mau ke Amerika, tidak bisa Sinovac, ke Israel tidak bisa Sinovac, maka harus suntik vaksin Moderna, seperti itu. Iya, jadi untuk kita ketahui bersama bahwa vaksin ketiga tidak diwajibkan juga ya. Tidak diwajibkan, 2 kali saja cukup. Sampai tahun 2021 ini, kelihatannya vaksin ketiga untuk masyarakat umum itu belum ada. Hanya ada untuk petugas kesehatan. Petugas kesehatan saja. Iya, terima kasih kakak dokter. Siap, Pak Cornelis. Balik lagi kepada kakak Simon Petrus Balagaisi. Ya, mungkin kakak kita akan closing. Mungkin ada penyampaian untuk pemuda Merauke sendiri maupun pemuda Papua bahwa imunisasi ini perlu. Iya, baik. Terima kasih. Bagi saya harus saya sampaikan kepada pemuda di Merauke dan di Papua Selatan dan juga Papua, memang vaksin ini perlu sekali. Jadi perlu kenapa? Nah, pertama simpel saja. Kalau kita melakukan perjalanan dari sini ke Jayapura atau ke luar kota, itu pasti di bandara sudah ada pemeriksaan sudah vaksin atau belum. Nah, yang kedua juga tentu vaksin itu perlu kenapa? Untuk menjaga kekebalan tubuh kita, untuk kuat, tahan dari serangan corona. Seperti tadi saya jelaskan kata Pak Dokter bahwa kita kan pakai payung, kalau setengah saja, yaitu hujan dari atas kita kena. Kalau hujan dia dari samping itu pasti kaki kita yang kena juga. Kalau hujan semakin keras, itu kita bisa basah semua. Jadi makanya ada vaksin-vaksin ini perlu sekali untuk kita. Bagi pemuda, saya harapkan mari kita vaksin. Ini tidak bahaya. Vaksin ini membuat kita supaya kita survive. Kita jadi survivor, itu kita akan terhindar dari corona. Hanya satu aja, terhindar dari penyakit corona. Saya pikir bagi diri saya itu satu hal yang biasa saja. Tadi yang sebelum kita vaksin kita merasa takut, rasa ini dan sebagainya, tapi ketika vaksin ya kita jadi tambah berani. Kita mau kemana, naik pesawat, duduk bersebelahan dengan orang, kita sudah tidak rasa takut karena kita ada punya kekebalan tubuh, kita sudah vaksin seperti itu. Ya, terima kasih, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih kakak Simon. Untuk kakak dokter sendiri, mungkin ada penyampaian sedikit mengenai imunisasi untuk masyarakat Papua, lebih khususnya lagi Merauke sendiri. Iya, untuk masyarakat Papua, terutama yang Merauke, yang asli Papua yang di Merauke, jangan takut divaksin, apalagi Sinovac, karena paling kita cuma mengantuk dan lapar saja efek sampingnya. Dan pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada Pak Bupati Merauke, juga khususnya Pak Kepala Dinas Kesehatan Dr. Neville, Ibu Titi Kepala Bidang, dan juga Ibu Mary Dumatubun, Ibu Vintetol, teman-teman di Puskesmas Wan, Kimam, Tabonji, dan Irwayap, karena boleh diberi kesempatan untuk mengunjungi melakukan vaksinasi imunisasi COVID. Berharap juga yang sudah 10 tahun bisa jadi pegawai negeri. Dan oh ya, kami waktu imunisasi itu banyak yang belum punya KTP atau tidak bawa kartu keluarga. Jadi sebenarnya asli Merauke itu bisa 80%. Tapi karena banyak yang tidak punya KTP, jadi kita kasih kartu vaksin manual saja. Tetap semangat, tetap sehat. Berharap masyarakat Merauke tetap terlindungi. Meskipun divaksin, tetap protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan, tetap olahraga, tetap baca kitab suci, tetap semangat, happy saja. Ada gelombang ketiga, keempat, dan kelima, tapi kita tetap jaga imun, jaga protokol kesehatan, kita akan baik-baik saja. Sip. Ya, terima kasih kakak dokter. Ya,
Sebagai kesimpulan bahwa untuk imunisasi bahwa masyarakat Papua, lebih khususnya lagi masyarakat Merauke, jangan takut karena kita melakukan imunisasi, kita juga menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang yang berada di samping kita ya. Ya, saya Cornelis Renwarin pamit undur diri. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Selamat pagi. Pagi.